Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Alvina Damayanti dengan NIM 2102095020444, kelas PTKB. Memori, sistem memori. Dalam elektronika digital, seringkali diperlukan penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Memori penyimpanan data adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Elemen dasar memori adalah flip-flop. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk register. Memori 4 bit. Beberapa tipe flip-flop dapat digunakan untuk membuat suatu register. Jika DFF digunakan untuk membentuk register memori 4 bit, susunannya dapat dilihat pada gambar di bawah. Random Access Memory atau RAM, salah satu jenis peralatan memori semikonduktor yang digunakan dalam elektronika digital adalah memori jalan masuk acak atau Random Access Memory. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan. Informasi yang dimasukkan berupa 0 dan 1 ke dalam memori. Informasi ini yang dapat dibaca atau dipanggil kembali. RAM IC statis dan dinamik. RAM 7489 merupakan unit penyimpanan 64 bit dalam bentuk IC yang memegang 16 kata sepanjang 4 bit. IC RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop. Hal ini disebut statik karena menyimpan data 0 dan 1 selama IC memiliki daya. IC RAM dinamik menyimpan keadaan logika sebagai muatan listrik dalam peralatan MOS. Muatan listrik yang tersimpan mengalami kebocoran, sehingga pada RAM dinamik ini diperlukan penyegaran agar logika yang tersimpan tidak hilang. Elemen logika dinamik lebih sederhana, sehingga hanya memerlukan ruang yang kecil, namun juga ada yang berukuran lebih besar dan memiliki penyegar di dalam chipnya. Read-only memory. RAM digolongkan sebagai memori yang tidak mudah hilang karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM atau ROM, Mass Programmed Memory dengan program yang aman, hanya digunakan pada aplikasi produksi dengan volume tinggi karena besarnya biaya penyetelan awal, dan PROM digunakan untuk aplikasi dengan volume yang lebih rendah dan memerlukan memori permanen. ROM juga digunakan untuk memecahkan masalah logika terkombinasi. Mikrokomputer biasa mengalokasikan tempat yang lebih besar dari memori internal ke RAM. Meskipun begitu, komputer bersifat khusus mengalokasikan lebih banyak alamat ke ROM dan sedikit ke RAM. PROM atau Programmable Read-Only Memory. PROM dapat berfungsi seperti halnya ROM, tetapi PROM dapat diprogram oleh pengguna maupun pabrik. Pabrik akan memberikan PROM kosong dengan semua bit yang bernilai 1 atau 0. Pengguna akan memprogram keping tersebut dengan menghembuskan saklar arah tunggal pada tempat-tempat tertentu yang bertujuan untuk mengubah aras logika pada tempat-tempat tersebut. Sekali diprogram, PROM tidak bisa diubah lagi. EPROM. Pada EPROM, pengguna dapat menghapus data yang telah tersimpan dan mengubah programnya. Program yang telah tersimpan dapat dihapus dengan menyinari sel memori dengan sinar ultra ungu lewat jendela pada IC. Proses ini akan memakan waktu kira-kira 20-30 menit. Setelah proses ini, keadaan IC akan kosong kembali dan siap untuk diprogram ulang. EEPROM. Mengatasi kelemahan EPROM. Isi EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang di tempat dengan menggunakan isyarat elektrik yang sesuai. Lokasi-lokasi tertentu dari EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang tanpa mengganggu yang lain. Memori inti magnetik. Pada komputer digunakan dua jenis memori, yaitu memori semikonduktor dan memori inti magnetik.
Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam memori pusat pada suatu komputer. Memori inti magnetik berdasarkan pada karakteristik inti ferrit kecil. Inti ferrit kecil berupa sepotong bahan ferromagnetik seperti besi. Inti ferrit digunakan sebagai magnet kecil yang mana jika arus melalui kawat akan membentuk flux magnetik. Rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Pendahuluan. Ada dua macam operasi aritmetika dasar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Secara digital, kedua macam operasi tersebut dapat dengan mudah diwujudkan. Adder atau rangkaian penjumlahan berfungsi menjumlahkan dua buah bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Subtraktor atau rangkaian pengurangan yang berfungsi mengurangkan dua buah bilangan biner. Adder atau penambahan terdiri dari half adder dan full adder. Subtraktor atau pengurangan terdiri dari half subtraktor dan full subtraktor. Half adder suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 2 input yang memiliki dua input dan 1 output hasil penjumlahan sum dan 1 output sisa penjumlahan carry, dengan penjelasan pada tabel berikut. Full adder, skema simbol untuk bit adder 1 dengan C in dan C out digambar di sisi blok untuk menekankan penggunaan dalam multi-bit adder. Sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, B, dan C in. Penambahan penuh menghasilkan jumlah bit output yang diwakili dengan sinyal C out dan S. Half subtraktor mengurangkan dua buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan dan nilai yang dipinjam. Full subtraktor. Sebuah full subtraktor mengurangkan dua bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan-bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Full subtraktor mengurangkan dua bit input dan nilai borrow out dari pengurangan bit sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.